Shin Soo-young bangun terlambat dari tidurnya. Menjelang dini hari, fajar baru saja mulai menyingsing. Kapan aku tertidur, dia menggosok matanya yang kabur dan melihat sekelilingnya. Harus mencuci pakaian dan membersihkan lantai, pekerjaan rumah menumpuk seperti gunung. Tetapi ruangan itu bersih. Tumpukan pakaian yang tidak rapi telah terlipat rapi dan lantai telah dibersihkan tanpa sehelai rambut pun tertinggal. Tempat sampah yang menumpuk di ruang tamu juga telah dikosongkan. Kamu sudah bangun? Shin Soo-young berbalik. Soo-yoon membawa baju ganti dan tas. Shin Soo-young pada gilirannya berbicara dengan Soo-hyun saat dia melihat ke dalam kamar yang baru saja dibersihkan. Kau melakukan semua ini? Pembersihan. Ya, sejak kamu tidur, aku tidak ingin membangunkanmu. Saya tidak tahu harus meletakkan cucian di mana, jadi saya tinggalkan saja. Silakan lakukan nanti. Toiletnya kotor, jadi saya membersihkannya juga. Shin Soo-young menatap kosong dengan kehilangan kata-kata. Meskipun dia kadang-kadang membersihkan lantai dan melakukan pekerjaan rumah tangga sederhana, dia tidak pernah berpikir bahwa putranya akan membersihkan rumah dengan sangat rapi saat dia tidur. Tidak banyak yang tersisa untuk saya lakukan, sepertinya dia bisa tidur lebih banyak sebelum berangkat kerja. Tapi nak, kemana tujuanmu jam segini? Apakah kamu punya rencana? Aku sedang menuju ke perpustakaan. Perpustakaan? Ya, saya mungkin akan menginap di rumah teman saya untuk malam ini juga. Ponselku akan dimatikan, tapi jangan khawatir. Untuk belajar, ya, aku harus kuliah. Itu adalah alasan yang lemah, tetapi tidak ada alasan lain yang bisa dia ajukan. Soo-hyun menggaruk kepalanya dan berbalik. Ya, aku akan kembali. Soo-hyun memakai sepatunya dan keluar. Shin Soo-young memandang ke langit pagi yang gelap di mana matahari belum terbit dan bergumam. Ya ampun, apa yang terjadi? Mungkin terlalu banyak untuk segera kembali tidur. Tertatih. 05.00 di pagi hari. Itu gelap di jalanan. Di luar sepi kecuali suara beberapa orang yang mulai bekerja pagi-pagi sekali. Aku harus mulai belajar sebentar, karena dia menggunakan belajar sebagai alasan dia tidak bisa tidak melakukannya. Meskipun aku tidak terlalu membutuhkannya, bagaimanapun, dia melakukan lebih dari cukup belajar di kehidupan masa lalunya. Dia telah diterima di universitas yang cukup terhormat dan masih ingat sedikit dari waktu itu. Itu adalah investasi jangka pendek saat dia pulih dari kelelahannya. Sebelum itu menggeser Soo-hyun menuju ke geng sepi. Geng sempit itu tidak sulit ditemukan karena ini adalah area di mana hanya sedikit orang yang tinggal. Dia datang dengan alasan pergi ke perpustakaan untuk menjelaskan ketidakhadirannya yang lama, tetapi sebenarnya dia memiliki hal lain untuk dilakukan. Apa yang aku lakukan? Dia bukan penjahat, tapi dia merasa menyedihkan karena bersembunyi di tempat seperti ini. Saya harus segera menyembunyikannya, jadi saya tidak punya pilihan. Hanya beberapa tahun sejak kemunculan kebangkitan magis dan ruang bawah tanah. Betapapun berharganya setiap kebangkitan magis, perhatian besar juga diberikan kepada setiap kebangkitan magis baru. Oleh karena itu, melanjutkan Tower on Trials tengah jalan hanya akan menarik lebih banyak perhatian. Aku tidak akan pernah bisa kembali lagi. SO atau Hyeon mengulurkan tangan dan menggelengkan kepalanya dengan jelas ketika dia memikirkan di mana dia berada di kehidupan masa lalunya. Meninggal dunia. Genggaman Soo-hyun merobek ruang di udara. Pintu masuk ke Tower of Trials muncul di hadapannya. Menara raksasa bisa dilihat begitu dia masuk. Langkah dia telah menjadi akrab dengan rute menuju menara. Soo-hyun sekarang bisa melewati pintu tanpa ragu-ragu. Pemandangan menjadi putih di hadapannya dan diwarnai ulang sekali lagi, mengungkapkan pemandangan yang sama sekali berbeda. Terlepas dari berapa kali dia melewati pintu masuk menara, dia akan selalu menemukan perubahan ini menarik. Selamat datang di menara ujian. Pesan itu muncul di benaknya. Soo-hyun berdiri di tengah kota yang luas, di mana orang-orang berjalan di alun-alun di sekitar danau. Menara ujian di dunia luar itu dikenal sebagai The Abyss, berbeda dari judulnya yang gelap dan suram, dunia ini cukup layak huni. Seseorang bisa hidup cukup baik tanpa harus membersihkan lantai menara. Ini tempat yang bagus dibandingkan dengan masa depan yang hampir hancur, dunia sekarang jauh lebih baik untuk ditinggali. Karena hari itu hari seleksi Soo-hyun menggelengkan kepalanya. Terlalu jauh ke masa depan untuk memikirkannya sekarang. Sebaliknya, sekarang dia harus menyelesaikan masalah dan bersiap untuk hari pemilihan. Langkah-langkah. Soo-hyun segera menuju ke department store besar yang terletak di luar alun-alun. Itu terdiri dari penghuni yang tampaknya tidak memiliki barang apapun yang dipajang, tetapi tempat itu jelas dimaksudkan untuk menjadi toko. Sebuah suara terdengar saat Soo-hyun masuk.
Untuk apa kamu di sini? Seorang wanita cantik dengan rambut hitam, kulit lembut dan rahang ramping menarik perhatian Soo-hyun. Jika Anda di sini untuk membeli barang, datanglah ke sini. Apakah Anda mencari sesuatu yang khusus? Soo-hyun memandangnya. Sungguh wanita yang menawan. Soo-hyun tahu persis siapa dia. Elf Kegelapan Valley. Salah satu pedagang yang ditemukan di lantai 2 menara percobaan menjual buku keterampilan. Dark Elf adalah nama panggilan yang dikenal luas di antara para kebangkitan magis. Meskipun Valley bukan elf, itu berarti kecantikannya setara dengan 1. Soo-hyun berjalan menuju panggilan Valley. Valley menyandarkan wajah dan tubuhnya ke dekat Soo-hyun. Apakah ini pertama kalinya bagimu? Bagaimana dengan itu? Ini pertama kalinya aku melihatmu, tapi matamu tidak terlihat begitu. Seolah-olah Anda telah kembali ke suatu tempat yang akrab. Jangan pedulikan aku. Anggap saja saya sebagai pelanggan yang lewat. Betapa liciknya. Jadi apa yang Anda cari? Saya biasanya menjual buku keterampilan. Jika Anda tidak mencari sesuatu yang khusus, haruskah saya menunjukkan kepada Anda seluruh daftarnya? Soo-hyun melihat penampilannya yang menggoda dari bawah ke atas. Tidak aneh jika ada orang yang melakukan pembelian impulsif untuk memenangkan hatinya. Tampaknya banyak pelanggan bodoh akan jatuh cinta pada ini. Pelanggan bodoh itu tidak akan hidup lama. Soo-hyun mengabaikan tatapan Valley dan berbicara. Apakah kamu menjual keterampilan transfigurasi? Jual apa? Mata Valley menjadi kecil dengan pertanyaan Soo-hyun. Dengan perubahan ekspresi itu, Soo-hyun dapat memastikan bahwa dia telah menemukan tempat yang tepat. Saya tidak ingin berputar-putar untuk menemukannya. Soo-hyun membungkuk untuk menatap mata Valley. Valley mundur dan menjauhkan diri darinya. Berapa harganya? Aku sedang mencarinya. Aku memang memilikinya. Tapi kenapa kamu mencarinya? Karena aku membutuhkannya. Dan kamu mampu membelinya? Bahkan jika harganya 1000 poin kekalahan. 1000 poin, jumlah yang konyol untuk seseorang yang baru saja membersihkan lantai. Pertama sangat jarang untuk mendapatkan statistik atau poin pencapaian di level pertama. Terutama karena itu hanya level yang harus diselesaikan demi formalitas. Meski begitu, skill transfigurasi hanya bisa diakses oleh mereka yang memiliki sihir level 2. Kamu hanyalah seorang pemula yang baru saja menyelesaikan lantai pertama. Hentikan omelanmu dan berikan padaku. Saya memiliki 1000 poin. Apa? Berikan padaku. Valley mempertimbangkan permintaan Soo-hyun sejenak dan perlahan mengeluarkan sebuah buku. Ini dia. Buku keterampilan transfigurasi. Terima kasih. Soo-hyun mengambil buku itu dari Valley. Pada saat yang sama Anda telah menggunakan 1000 poin pencapaian. Poin pencapaian yang telah dia kumpulkan hilang. Meski masih ada yang tersisa, sebagian besar sudah terpakai. Apa yang kamu? Apa? Apakah kamu yakin kamu baru saja membersihkan lantai pertama? Anda sedang mencari keterampilan transfigurasi dan Anda sudah memiliki banyak poin juga. Berhentilah usil. Aku juga tidak akan tinggal lama di sini. Apa? Lupakan. Beri aku keterampilan melompat. Ini 150 poin, kan? Apakah kamu benar-benar seharusnya berada di lantai 2? Valley menatap Soo-hyun dengan curiga, tapi masih mengeluarkan buku keterampilan lompatan dan menyerahkannya padanya. Segera ekspresinya berubah menjadi rasa ingin tahu, seperti ketika dia pertama kali bertemu dengannya. Soo-hyun menilai Valley pasti tahu nilai keterampilan transfigurasi. Memang dia bukan wanita normal. Bagaimana dia bisa tinggal di sini? Semua penghuni di sini memiliki kisah unik mereka sendiri untuk diceritakan. Valley mungkin memiliki hal serupa. Saya pergi, Soo-hyun masuk ke toko lain dan membeli beberapa peralatan sederhana. Untuk memindahkan peralatan dari Tower of Reals diperlukan item terpisah, item yang berbeda dari skill. Tapi barang itu tidak tersedia untuk dibeli di lantai 2, jadi peralatan yang digunakan Soo-hyun cukup mencuri perhatian. Tidak buruk untuk sebanyak ini. Total 200 poin pencapaian. Tambahkan 100 poin lagi untuk ransum kering perban, obat-obatan, dan banyak lagi. 700 poin yang tersisa digunakan untuk membeli katarismana tingkat rendah. Penilaian keterampilan transfigurasi. Tingkat sihir 2 LV1 dapat meniru kemampuan fisik target tertentu. Tergantung pada level transfigurasi, level meniru lawan akan meningkat. Melompat. Tingkat sihir 2 kemampuan 0, mampu melakukan satu lompatan lagi di udara. Tergantung pada kemampuannya, jumlah lompatan dan ketinggian akan meningkat. Ini adalah 2 skill yang dibeli dari Valley. Itu adalah 2 keterampilan paling berguna yang diketahui Soo-hyun di lantai 2. Itu adalah pilihan yang sangat baik untuk membeli keterampilan transfigurasi. Keterampilan senilai 1000 poin pencapaian.
Bahkan hampir mustahil untuk mendapatkannya. Orang yang Suhyun tahu memiliki keterampilan ini muncul hanya 10 tahun kemudian. Orang itu adalah seorang kebangkitan magis yang memilih tingkat ke-9. Dan seperti Suhyun, memiliki kinerja yang lebih baik saat membersihkan lantai pertama. Meskipun dia menghabiskan 1000 poin sekaligus, dia tidak menganggapnya sia-sia. Keterampilan yang bergantung pada level, berbeda dengan skill lompat yang ditentukan oleh kemampuan, skill transfigurasi ditentukan oleh level sihir. Level sihir yang dibutuhkan skill adalah minimum yang dibutuhkan untuk mempelajarinya, dan pada saat yang sama, itu merujuk pada levelnya sendiri juga. Tentu saja, itu adalah keterampilan yang menunjukkan efisiensi luar biasa kapan saja, di mana saja, terlepas dari levelnya. Itu mirip dengan skill lompatan karena bisa melakukan penghindaran dan penipuan dalam berbagai situasi. Tetapi sebagian besar keterampilan tidak seperti itu. Dengan demikian, keterampilan yang bergantung pada level ini adalah salah satu yang akan dibunuh oleh banyak kebangkitan magis saat mereka naik menara. Tetap saja, aku tidak berguna sekarang. Dia telah mempersiapkan diri dengan kemampuan terbaiknya. Suhyun menggunakan 50 poin untuk membeli kantong kecil untuk menampung jatahnya dan beberapa baju besi tipis yang tidak akan menghalangi pergerakannya. Dia telah menggunakan semua poin pencapaiannya yang diperoleh dari lantai pertama itu semua untuk mencapai kinerja yang lebih baik di lantai berikutnya. Sebelum itu, pertama Suhyun pergi untuk memesan akomodasinya. Semua penghuni menara menggunakan poin pencapaian sebagai mata uang. Sejumlah kecil poin pencapaian yang tersisa digunakan untuk menyewa tempat untuk dirinya sendiri. Suhyun melangkah masuk dan meletakkan pedang dan tombak yang tersampir di bahunya di sudut. Dia kemudian mengeluarkan botol berwarna ungu dari kantong kecil yang tergantung di pinggangnya. Katalis mana tingkat rendah? Katalis mana yang diencerkan dengan air suling? Bergantung pada level pengguna, itu secara permanen memperkuat level dan faktor sihir. Penjelasan yang ceroboh untuk item yang bisa membuat seseorang menyia-nyiakan 700 poin jika disalahgunakan. Faktanya adalah umum untuk melihat banyak kebangkitan magis yang menginginkan faktor sihir tinggi tidak melihat banyak efek setelah mengambil katalis. Karena itu, katalis sering digambarkan sebagai lotere di antara kebangkitan magis. Sebenarnya itu bukan lotere, tapi sekarang Suhyun bahkan tidak memiliki item seperti ini. Pop Suhyun duduk dan segera membuka tutup katalis.